by medsos, datang langsung untuk kemudian benar-benar tertarik untuk membeli dan kemudian terjadilah proses penjualan. Pemerintah daerah di banyak kota itu menutup pasar hewan. Dan HP Android yang Anda miliki, Anda syuting, kemudian Anda membuat YouTube channel, Anda upload, orang menjadi kenal dan tahu. Halo, rekan TNG. Kembali bertemu dengan saya, Eko Utomo, owner dari TNG Farm. Nah, pada saat ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat menarik. Kalau di dua video sebelumnya kita membahas yang pertama tentang manajemen lahan, manajemen kandang atau manajemen ternak. Nah, yang ketiga ini saya akan membahas tentang yang namanya manajemen pemasaran dan penjualan. Nah, manajemen pemasaran dan penjualan bagi para peternak tradisional, bagi mereka ini adalah sebuah aktivitas untuk menjual ke pasar hewan misalnya. Tetapi dalam konteks yang peternakan yang modern, di mana produknya itu banyak, maka manajemen pemasaran dan penjualan itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan secara khusus. Karena tentu saja akan berbeda untuk menjual hanya 1, 2, atau 3 ternak dibandingkan dengan menjual puluhan, ratusan, bahkan ribuan ternak yang kita produksi di dalam kandang kita. Nah, bayangkan saja jika Anda sudah memiliki peternakan, Anda jalankan manajemen lahan dengan baik sehingga ternak-ternak Anda, kambing domba Anda itu tumbuh dengan baik, sehat, di manajemen kandang juga berjalan dengan baik, mereka bagus hasilnya, gemuk-gemuk, sehat-sehat. Nah, tapi pada akhirnya Anda harus bisa menjualnya. Kenapa harus bisa menjualnya? Karena tentu Anda butuh uang untuk menggantikan biaya-biaya yang keluar. Seperti yang kita ketahui di dalam bisnis peternakan itu ada 2 pos biaya yang besar. Yang pertama adalah biaya CAPEX, capital expenditures atau biaya investasi. Kemudian yang kedua adalah biaya operasi, biaya sehari-hari. Biaya-biaya itu di dalam bisnis harus bisa digantikan dari hasil penjualan. Nah, sebelum penjualan dilakukan, yang harus kita lakukan adalah kita harus memasarkan dulu. Jadi ada beda antara pemasaran dan penjualan. Kenapa pemasaran dan penjualan berbeda? Karena kalau pemasaran itu adalah menciptakan, membangun brand image kepada para calon pelanggan. Sementara penjualan adalah proses transaksinya. Nah, di dalam manajemen pemasaran kita harus bisa melakukan 3 hal penting ini. Yang pertama harus bisa membuat para pelanggan atau calon pelanggan kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak kenal menjadi kenal. Jadi kalau misalnya TNG Farm ini berdiri di desa namanya Desa Blimbing, kecamatannya adalah Kararongko, kabupatennya adalah Klaten. Anda bayangkan kalau kemudian TNG Farm bisa memproduksi ratusan kambing dan domba, tetapi orang tidak ada yang tahu. Bahkan orang-orang tetangga, desa sekitar tidak ada yang tahu bagaimana caranya nanti mereka membeli. Jadi pertama adalah membuat orang tahu bahwa ada yang namanya TNG Farm yang memproduksi kambing dan domba. Kemudian dua adalah apa? Yang kedua adalah membuat para calon pelanggan tadi menjadi tertarik. Sudah tahu, sudah kenal, belum tentu tertarik. Jadi harus kita buat tertarik. Oh, ternyata TNG Farm memproduksi kambing dan domba plus susu kambing yang berkualitas tinggi, yang dibutuhkan oleh customer dan memiliki harga yang affordable atau terjangkau. Kenapa mereka tertarik? Oh, karena menurut penilaian dari para calon pelanggan bahwa produk dari TNG ini
kualitasnya bagus, harganya terjangkau dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Itu tugas pemasaran yang kedua. Tugas pemasaran yang ketiga adalah kita harus memastikan bahwa orang-orang tadi, calon pelanggan yang sudah tertarik, benar-benar kemudian datang atau melakukan konteks, baik melalui berbagai macam wahana ya, apakah by phone, by medsos, datang langsung untuk kemudian benar-benar tertarik untuk membeli dan kemudian terjadilah proses penjualan. Nah, oleh karena itu, bagi kawan-kawan para peternak di zaman modern saat sekarang ini, apalagi saat ini zaman PMK, seperti kita ketahui adalah untuk mencegah menyebarnya PMK, penyakit mulut dan kuku, pemerintah daerah di banyak kota itu menutup pasar hewan. Dengan demikian transaksi tidak bisa terjadi di pasar hewan secara tradisional. Tetapi pemerintah sampai pada saat ini, seperti yang saya tahu, belum melarang proses penjualan dengan melakukan misalnya media yang lain. Jadi kita harus memiliki, buat para Anda, teman-teman para peternak, harus memiliki yang namanya FB tentang peternakan kita, Instagram. Kita harus memiliki juga misalnya YouTube channel seperti yang dimiliki oleh TNG Farm. Nah, channel-channel tadi atau alat-alat untuk berkomunikasi tadi harus kita bangun dan kembangkan sehingga orang kemudian calon pelanggan tahu, kenal, kemudian tertarik, berniat membeli dan kemudian benar-benar melakukan transaksi pembelian. Jadi teman-teman jangan segan, bahkan dengan cara yang seperti sekarang, cara-cara sederhana aja dengan HP Android yang Anda miliki, Anda syuting, kemudian Anda membuat YouTube channel, Anda upload, orang menjadi kenal dan tahu. Termasuk juga yang perlu Anda lakukan, misalnya melakukan proses edukasi terhadap pasar. Yang paling gampang adalah Anda syuting kambing dan dombanya ini dijual dengan harga sekian. Itu juga bisa, itu dinamakan sebagai hard sell. Apa itu hard sell? Yaitu penjualan secara keras. Oh ini loh gua berjualan, ini loh barangnya, silakan Anda beli. Itu namanya hard sell. Tetapi juga bisa melakukan tindakan yang lain yang namanya adalah soft sell. Seperti yang juga dilakukan oleh TNG. Yaitu apa? Di TNG kita membuat video-video yang namanya education video. Bagaimana sih proses beternak kambing dan domba yang modern? Bagaimana kalau breeding? Bagaimana kalau menangani abortus? Bagaimana caranya memilih kualitas dari babon yang bagus? Bagaimana memastikan bahwa pakannya bagus? Bagaimana membuat silase dan sebagainya? Itu adalah proses-proses education yang sebenarnya kalau itu membuat para penonton menjadi happy dan senang, maka mereka kemudian akan bertanya-tanya nih, wah bagus juga nih produk dari TNG Farm. Boleh nggak saya membeli misalnya? Itu sering terjadi kalau Anda perhatikan di YouTube channel yang sudah berhasil dalam melakukan proses atau program pemasaran. Biasanya di kolom-kolom komennya akan ada banyak yang menonton, yang berinteraksi, kemudian meminta untuk membeli produk kita. Nah itu yang harus dilakukan oleh para peternak, rekan-rekan peternak pada saat ini. Jadi pergunakan sekarang yang namanya omni channel. Channel itu adalah apa? Saluran penjualan. Omni itu apa? Serba. Kalau ada istilah omnivora, pemakan segala, atau ada herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan, ada karnivora, pemakan daging, maka di dalam proses penjualan lakukan proses penjualan dengan menggunakan omni channel. Jadi seluruh channel, apakah yang tradisional ke pasar hewan misalnya, apakah dengan membuka iklan, apakah dengan menelpon saudara dan teman dan sahabat, apakah dengan melakukan membuat spanduk dan lain sebagainya yang tradisional dilakukan. Tapi jangan lupa, di dalam dunia yang makin maju, medsos yang makin intensif, itu harus kita manfaatkan dan kita pergunakan untuk membantu agar produk yang sudah kita produksi dengan baik dan berkualitas bisa laku terjual. Sehingga dengan demikian peternakan mendapatkan uang cash. Ingat, bisnis peternakan bukan bisnis hobi. Kalau bukan
bisnis hobi harus mendapatkan cash dan untung. Kalau hobi Anda keluar uang, Anda nggak itu. Kalau ini adalah bisnis betulan, harus ada uang cash yang masuk, yang kemudian bisa kita pakai untuk membiayai, misalnya membayar capex atau investasi, biaya operasional. Bahkan jika kita melakukan dengan baik, akan ada kelebihan-kelebihan yang bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan pribadi kita. Nah, jadi manajemen pemasaran itu merupakan suatu hal yang penting yang harus Anda bangun mulai dari awal. Jangan sungkan untuk bergaul dengan peternak lain, dengan konsumen. Jangan sungkan untuk menuliskan apa yang terjadi, membuat video di dalam kandang atau farm Anda, sehingga Anda menjadi dikenal oleh calon pelanggan dan masyarakat, sehingga pada saat Anda ingin menjual, Anda sudah memiliki channel yang memudahkan Anda dalam jualan. Jadi, ingat, manajemen pemasaran dan penjualan penting, dan teman-teman, rekan-rekan, lakukan mulai dari sekarang. Saya yakin Anda bisa, dan kemudian Anda akan mudah menjual hasil produksi dari farm Anda. Salam sukses buat Anda. Subscribe, like, komen, dan share akan sangat saya hargai. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.